6.500 atau 6.500. Oke, mau izin saya sampaikan sedikit materi. Ini profilnya Pak. Kemudian, nah ini jenis kandangnya yang ada. Jadi di kandangnya itu ada di sebelah sana Pak. Jadi ini kandang ini kandang biasa kami gunakan untuk diskusi. Karena kan kalau di sini kami juga ada P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, di mana di sini juga mungkin dari pertanian Pak ya, dari Bapeltan, kami di bawah Bapeltan. Di sini menerima teman-teman dari perguruan tinggi itu kayak ada PKL maupun SMK, ada PKL, magang, penelitian, baik dari akademisi maupun dari umum, termasuk dari Tanggamus itu juga pernah ke sini. Jadi ini kandang ini memang kami setting untuk diskusi sehingga dia lebih luas dan lebih nyaman. Kemudian ini adalah kandang produksi. Saatnya nanti ada mesin perah di dalam sini. Jadi ini terintegrasi dari kandang ini ke sini. Jadi bagaimana induk-indukan yang diperah itu bisa dalam satu alur dari sini kemudian masuk lewat jalur ini nanti masuk ke mesin perah. Nanti jika berkenan bisa kita lihat ke kandangnya. Kemudian ini kandang umbaran ini difungsikan untuk kambing-kambing yang biasanya overweight atau kambing-kambing yang sedang kami ya, maksudnya kambing overweight itu kambing betina juga kami jaga. Biasanya ada kelebihan karbohidrat sehingga dia gemuk. Berapa hektar Pak? Apanya Pak? Suatu komplek. Satu komplek ini kurang lebih 1000. Kalau di sertifikat 1400, tapi kalau kurang lebih ini 1500 yang kita bagi 3, sepertiga untuk farm, sepertiga untuk rumah dan tempat produksi, sepertiga untuk galeri, kantor pemasaran dan ya multifungsi lah, ruangan multifungsi gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu nginap, kan kemarin juga ada tamu dari PUM selama 10 hari dari Belanda, langsung kami nginap di sini. Ini ada kamar di sini yang kami sediakan untuk tamu tersebut. Kemudian ini kantor untuk ruangan P4S-nya, dan nanti akan kami gunakan juga untuk tempat live atau pemasaran di e-commerce. Dari PUM ngapain Pak? Mengajari kami untuk membuat keju dan yogurt. Langsung dari Belanda. Ya, jadi di sini selama 10 hari nginap di sini, jadi kami bisa interaksi dan satu orang. Ini pakan kami Pak 2 jenis. Yang pertama konsentrat, yang kedua hijauan daun singkong atau ini hijauan yang kita silase. Jadi konsentrat ini terdiri dari kurang lebih sekitar 10 bahan limbah dari pabrik. Di antaranya kulit kopi, kulit ari tadi Pak, itu diantaranya untuk sumber serat. Karena kan di sini kita butuhkan ada protein, ada karbohidrat, serat, kemudian asupan mikro lah ya. Nah kemudian cara kami bagaimana ini supaya produktivitasnya baik, karena ini kambing lokal murah, ada lebih ada kurang. Lebihnya dia murah, kurangnya dia masa laktasinya biasanya tidak terlalu panjang, masa menghasilkan susunya. Kalau sudah sapeh dia kawin, biasanya dia drop. Beda dengan kambing jenis sanen atau silangannya. Makanya nanti kami belajar untuk menyilangkan kambing ini, kami beli jantannya, kemudian kami beli kambing-kambing lokal ini kami silangkan, kemudian nanti hasilnya adalah ini. Ini hasilnya adalah ini plus ini. Rata-rata ini, maaf, rata-rata ini bukan plus ya, rata-rata. Andaikan misalnya ini kemenangannya adalah jumlah produksi, kualitas susu dan masa laktasinya panjang. Tapi harganya mahal. Kalau yang ini dia produksinya ada yang banyak, ada yang enggak. Tinggal bagaimana kita memilih. Terus kemudian masa laktasinya, kelemahannya dia tidak terlalu panjang dan biasanya rentan mastitis karena penampang ambingnya itu dia lebih tipis. Tas dari sini selesai PKL selama 6 bulan, ya tinggal boleh dia kerjasama dengan kami. Misalnya dia beternak, kemudian kami mentorin dan susunya kami beli sampai dengan dia mandiri. Gitu Pak. Kegiatan dengan Pak Wali Kota lah. Ini ngisi materi di Polda Pak waktu itu di Masya Allah. Ya. Persiapan pensiun. Ya. Jadi idealnya yang sanen itu masa menyusukannya lebih panjang daripada masa sapinya. Masa sapi berapa Pak lagi? maksudnya bukan masa sapi, masa produksi aja. Kalau masa sapi sih rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Ya. Masa produksi? Kalau masa produksi ini kalau di sanen ini di tempat kami ada yang 1 tahun. Tapi kami ambil rata-rata 10 bulan, 305 hari. Tapi sampai 2 tahun pun dia tahan. Yang penting pola pakan tadi harus dihitung dengan cermat. Kalau pakannya nggak cermat, sedikit aja lebih karbohidrat, dia akan gemuk. Kalau gemuk, majer. Kalau majer nggak produktif. Strategi itu pada saat bibit sudah populasi kita mencukupi, kalau kita pengen 100 ya sudah 100. Nah kemudian kita hanya untuk mengambil susu ya kita ambil jangka panjang.
Tapi kalau buat peternak yang baru memulai kan dia butuh populasi, sehingga dia populasinya dibutuhkan, susunya juga dibutuhkan, sehingga harus ada bagaimana dia beranak dengan baik, tapi dia masih menghasilkan susu untuk mensubsidi pakan operasional di farm maupun yang punya. Itu nanti masuknya ke strategi, Pak. Tapi kalau kita bicara standar mereka gitu ya, ternak mereka ini bisa paling tidak 10 bulan sampai 1 tahun dia tahan dia. Kalau sekarang Pak Wim punya berapa sanen? Kalau sanen ini pejantannya saya punya 4, betinanya baru punya 2, jadi punya 6 ekor. Yang persilangannya kan sapera, jadi yang banyak sekarang sapera. Ya, 90% kami sapera. Nah itu produksinya laktasinya mendekati sanennya, induknya yang sanen atau gimana? Jadi kemudian untuk mendapatkan cara-cara ekonomis ala peternak kampung lah Pak ya. Ini jadi kami pakai cara kami silangkan kemudian menghasilkan ini. Ini paling tinggi pernah di sini mencapai 4 liter, tapi baru 1 ekor. Artinya kami meyakini dengan pola yang baik kita bisa tembus di sini kok. Itu jadi nggak perlu kalau belum punya duit kan saya nggak harus perlu memaksakan ke sini kan itu. Itu kan 4 liter itu per hari, per ekor. Ya. Dan rentang waktunya selama 12 jam. Dia biasanya kalau laktasi hari ke-1 sampai hari ke-90 itu dia ambing ini akan penuh setiap 12 jam. Pernah punya sanen di sini yang produksi sehingga kami belum bisa membandingkan. Tapi kalau kami baca dari literatur itu kan dia antara 4 sampai 6 liter apabila memang dia semuanya terpenuhi. Misalnya pakan terpenuhi, budidaya. Karena untuk menghasilkan susu ini bukan hanya sekedar genetik, tapi ada beberapa faktor. Ada genetik, kemudian ada pola budidaya sendiri, kemudian pakan. Genetik bagus, pakan nggak bagus nggak jadi. Kan itu. Sanen semua beli. Kalau sanen beli, Pak. Beli semua ya. Beli. Dan jantan Belum. semua Yang jantan 4. Yang Dua betina. beli itu Jantannya 4. betinanya 2. Jadi kami belinya bertahap lah, Bu. Jadi misalnya ini beli jantan, dulu saya memulainya kan dari sapera misalnya. Kemudian anak-anak jantan saya kumpulkan, saya jual naik kelas sedikit lah, beli sanen gitu. Nanti anak-anak jantannya dikumpulkan lagi, beli sanen gitu, Bu. Jadi supaya ya terukur lah gitu. Terukur. Ya. Nah, ini kami cara menaikkan grade-nya seperti itu. Jadi kami beli ini dulu di tahun 2018 kami beli di Lampung belum banyak, saya beli dari Wonosobo, Jawa Tengah dulu. Saya kembangkan, kemudian setelah 2 tahun ini kan kami untuk menghindari inbreed atau kawin dengan sedarah, ini kami jual, kami ganti beli yang baru lagi gitu. Nah, kami itu lakukan terus menerus. Jual ke teman-teman yang dia juga membutuhkan. Misalnya dia peternak kambing perah yang di beda kabupaten gitu ya Pak, itu kami jual ke sana, hasilnya itu kami belikan lagi. Tapi ini kan sertifikat kan? Enggak ada, kami belum punya yang sertifikat. Oh gitu. Ada beli dari BPTU Baturaden ada sertifikatnya, tapi kambingnya nggak nyampe sini mati Pak. Ya Allah. Ya, kebetulan dia penomia. Informasi dari teman setelah di otopsi gitu ya, oh ini ternyata penomia. Jadi kami beli, tapi kalau di BPTU Baturaden pada waktu itu harganya harga BNBP ya, hanya harga pemeliharaan. Jadi di usia 6-8 bulan itu waktu itu masih kena di 3,5 juta Pak. Kalau dulu Pak, sebelum ada Puskeswan Link ini, kami sudah bercita-cita bagaimana kami di farm seluruhnya ini akan meng-hire 1 dokter hewan. Jadi kami akan gaji, misalnya gini contohnya nih, kami punya 10 peternak yang sama ini ya. Kami patungan 100.000 rupiah sebulan misalnya, berarti kalau orang 10 kan 1 juta. Nah itu kami kasihkan ke dokter hewan, dia untuk memonitor kami. Tapi kalau ada kasus, kami berbayar beda. Nah, tapi kami punya perlindungan dari memang yang di bidangnya. Tapi belum sampai ke situ, ternyata pemerintah sudah. Alhamdulillah. Minggu itu di Metro Timur itu siapa aja jadwalnya, gitu kan. Kalau sapi banyak Pak di sini? Ada Pak. Ayam juga itu. Ada, tapi kan kalau di Metro kan bukan tempat budidaya. Artinya ada itu dalam arti sekup kecil gini lah. Kalau yang besar itu kan mungkin di Lampung Tengah, Lampung Timur gitu ya, yang ada peternakan besar. Balai inseminasi buatan ada di Malang. Balai inseminasi buatan ada di Lampung Tengah kalau nggak salah. Di ini Terbanggi. Iya, BPIB-nya kalau nggak salah sih di situ.